wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmaini Hasibuan, CGP Angkatan 11 Kota Tanjung Balai, Unit Kerja SMK Negeri 4 Kota Tanjung Balai, akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Dalam hal ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah di unit tempat saya bekerja saat ini. Sehat ya Ibu ya. Izin ya Bu, saya mengganggu aktivitas Ibu pagi hari ini. Di sini saya datang untuk mewawancarai Ibu berkenaan dengan pengambilan keputusan yang Ibu lakukan selama menjadi kepala sekolah di sekolah ini. Oke. Pertanyaan saya, selama ini Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral? Baik, di sini saya sebagai kepala sekolah untuk mengatasi atau mengidentifikasi masalah yang Ibu sampaikan tadi, yaitu masalah dilema moral, Dilema etika atau bujukan moral. Pertama, saya akan sebagai kepala sekolah saya akan mengambil tindakan yang saya lakukan. Pertama adalah menganalisis kenapa hal tersebut terjadi, terutama sekolah kita ini kan tahu Ibu jumlahnya berapa siswanya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut saya melakukan koordinasi. Pertama koordinasinya adalah dengan wali kelas, karena di situ tugas pertama itu adalah wali kelas. Kenapa hal tersebut terjadi? Saya rasa itu. Jadi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul itu, Ibu berkoordinasi dulu dengan wali kelasnya ya Bu? Baik Ibu. Nah kemudian selama ini juga bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang keduanya memiliki kepentingan sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan. Di dalam hal ini, di mana kita lihat bahwa jika mereka sama-sama mempunyai keputusan yang sama, jadi kita cari jalan bagaimana dari segi ini kita lihat bagaimana penuntasan masalah tersebut. Itu yang dapat kita lakukan, Bu. Jadi Ibu jika ada masalah atau kasus seperti itu, Ibu melihat sisi lain lagi ya terhadap kasus yang muncul tersebut. Ada beberapa sisi yang kita lihat, Bu. Kalau satu sisi saja mungkin sisi ini tak bisa, beberapa sisi seperti etika, akhlak dan segala-galanya itu, Bu. Jadi mempertimbangkan lain hal lagi ya. Meskipun beberapa. tadi keduanya merasa sama-sama benar. Sama-sama benar mereka, tapi dari segi-segi yang lain kan bisa kita cari supaya masalah ini tuntas gitu. Iya Ibu. Oke. Nah Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan menangani kasus seperti ini? Pertama langkah yang saya lakukan, saya membuat praduga. Dengan praduga ini mereka akan nanti menimbulkan ibu saya begini. Jadi dengan pengakuan dari mereka saya nanti akan menganalisis bagaimana menyaring namanya, bagaimana pendapat mereka. Jadi di awal Ibu melakukan tindakan praduga tak bersalah dulu. Nanti mereka akan mengungkapkannya Bu. Setelah dikemukakan baru saya pikir, oh dia begini. Kenapa timbul masalah tersebut? Di sini kan sudah dapat nanti nampaknya dengan praduga. Jadi Ibu langsung menganalisa ya mana yang harus diikuti. Oke Ibu. Nah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita ini? Di sekolah saya ini Bu, saya sebagai kepala punya struktur dari bagian-bagian, yaitu di sini yang terlibat dalam masalah ini pertama adalah kesiswaan. Di mana kesiswaan itu akan menangani masalah anak-anak. Kemudian yang berikutnya BK, kemudian yang utama adalah wali kelasnya. Wali kelas yang terjadi ini itu harus kerjasama kami Bu. Saya, kemudian kesiswaan, BK dan wali kelas. Oke, berarti Ibu menyusun struktur betul. pengurusan dalam penanganan kasus-kasus yang dihadapi anak-anak ini. Oke Ibu, dengan adanya bagian kesiswaan, kemudian ada BP BK kemudian melibatkan wali kelasnya langsung. Iya Ibu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu?
Tantangan di sini salah satunya jika terjadi dari luar. Jadi dari luar. Dari luar itu kan tahu lah Ibu bagaimana perkembangan anak-anak ini, nanti mereka dari luar. Jadi kalau mereka membawa seperti dari luar, di sini kami akan mengadakan bumbukan. Bumbukan dengan ya pikiran yang jernih. Kenapa begitu? Kami tuntaskan Bu seperti masalah yang kami hadapi anak-anak yang beberapa kali lah. Mudah-mudahan Bu selesai kami tangani. Jadi tantangan dari luar inilah yang sangat membuat masalah ya kan Ibu. Iya, betul. Oke, Itu tapi harus kalau kita, masalah dalam sekolah ini bukan sekolah masih bisa ditangani. masih Bu, sampai saat ini masih. Apakah Ibu mempunyai jadwal untuk menyelesaikan sebuah kasus dilematika ini? Kalau untuk jadwal Bu, nggak bisa saya bikin. Yang penting keputusan harus kami tuntaskan. Kalau jadwalnya segini kami tetapkan belum tentu Bu. Kalau jadwal, tapi kalau kami bagaimana keputusan, itu kami buat. Jadi tidak ada nggak ada punya waktunya jadwal, lah ya, nggak ada waktu, jadwalnya. nggak ada tanggalnya, Oke. tapi harus dituntaskan masalahnya. Berarti kasus itu akan diselesaikan. Iya, selesaikan. Bisa jadi kasus itu bisa diselesaikan pada waktu Bisa, pas kejadian bisa itu kejadian. Harus, yang penting harus selesai. Harus selesai. Iya. Oke. Biasanya itu bentuknya prosedur seperti apa yang bisa dijalankan Ibu untuk menyelesaikan kasus ini? Prosedur yang kami lakukan adalah tatap muka. Semua kami terlibat seperti ya, yang dari luar itu orang tua yang punya kasus, siswa kami punya kasus, kemudian wali kelasnya, kemudian BK, kemudian kesiswaan dan saya. Kami rembukkan secara bersama. Jadi sinilah kami punya pikiran-pikiran masing-masing gimana, bagaimana itu. Oke. Jadi berkumpul untuk berdiskusi. Iya, ya, Bu. diskusi memutuskan. Iya. Sehingga keputusan itu bisa dapat Iya, ditemukan ya Bu ya. Iya, ditemukan. Oke, Ibu. Faktor-faktor apa aja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah pula karena kami kerjasama. Jadi kerjasama kami itu setiap ada masalah kami masing-masing ada gimana kita kerjasama gitu, ada keputusan kami masing-masing, cerita komunikasi kami berjalan dengan lancar, makanya sampai sekarang mudah-mudahan. Jadi menjalin kerjasama, Iya, ya, kerjasama hubungan baik, iya, dan dengan komunikasi bawahan, ya. dengan struktur yang lain di sekolah ini. Itu sangat penting ya. Iya, Bu. sangat penting untuk kelancaran sekolah ini. Oke, Ibu terima kasih. Tapi sebelumnya ini saya mau bertanya lagi nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya ambil, setiap manusia pasti ada masalah. Jadi masalah itu timbul karena adanya itu. Jadi untuk mengatasinya itu kami harus menggunakan pertama pemikiran kami bagaimana harus jernih, kemudian kembali kepada ya ujung-ujungnya agama lah. Nilai agama, nilai kebajikan, nilai moral anak. Tanpa moral anak-anak ini tahu nih bukan bagaimana sekarang ini perkembangan zaman. Itu yang kami ambil. Oke, Bu. Jadi pembelajarannya itu Iya. tetap berusaha menyelesaikan permasalahan Iya, tersebut ya, sampai Bu, ya. selesai itu kami ambil. Kemudian kita melihat dari sisi kebajikan dari anak tersebut ya. Iya. Oke. Terima kasih ya Ibu atas kesempatan waktunya Iya, sama-sama. bersedia untuk saya mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan ini. Terima kasih sekali lagi Ibu. Iya, sama-sama. Semoga kita sehat walafiat, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tercapai. Amin. Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabarnya ini Bu? Apa hajat nak datang ke sekolah saya nih? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Bunda, sehat Iya. walafiat. Bagaimana kabar Bunda? Baik. Sehat ya Bunda ya. Begini Bun, Iya. hajat kedatangan saya ini untuk menyelesaikan tugas CGP saya, demonstrasi kontekstual itu yang tugasnya ini mewawancarai kepala sekolah. Oh, Nah, izin waktu Bunda saya pakai untuk saya wawancarai. boleh Bun, dengan senang hati. Apa yang bisa rasanya diperlukan informasi terkait dengan tugas yang bisa dipetik dari yang ada di TK ini, saya berusaha untuk bercerita dengan Bun. Adapun isi wawancara saya ini Bunda berkenaan dengan
bagaimana Bunda dalam pengambilan keputusan selama menjadi kepala sekolah di TK Pembina ini, Bunda? Pertanyaan saya, selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, sama-sama kita ketahui kalau bujukan moral itu biasanya permasalahan atau kasus yang benar melawan salah ya. Jadi tentunya kita selalu mendahulukan yang benar. Tapi yang sulit ini dilema etika. Yang tahu Bu Bahta begitu kan, dilema benar lawan benar. Jadi itulah menjadi dilema dari kita untuk memutuskan atau mencari keputusan satu kasus itu supaya jangan salah kita dalam bertindak gitu. Iya, Bu. Apalagi di sekolah kita ini pasti dilema etika yang lebih sering muncul ya. Iya, Bu? benar. Oke, Bu. Jadi Ibu harus mendahulukan dilema etika tersebut. Oke, Ibu, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana Ibu Bunda dalam mengambil keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama atau keduanya itu sama-sama benar? Ya, kalau memang ditemukan pada kasus yang sama-sama benar, kita kembali ke belakang, memikirkan apa sebenarnya penyebabnya. Kita tanyakan yang sana, kita tanya juga yang ini, begitu. Terus langkah berikutnya kalau masalahnya itu rumit, kita selalunya berdiskusi begitu. Iya. Berarti Bunda menganalisa lah dulu ya, Iya, masalah yang muncul tersebut iya, ya. kita analisa dulu masalahnya. Jangan memandang beberapa sisi ya, Bu. Iya, takut nanti salah dalam menentukan keputusan yang dapat merugikan sebelah pihak. Iya, Bunda. Jadi gini, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bunda lakukan selama pengambilan keputusan tersebut? Ya, pertama sekali ya dianalisis lah dulu. Analisis. Iya, kita kembali ke belakang, apa penyebab masalah tersebut, ya kan? Tentunya setelah dianalisis kita diskusi. Bunda, Setelah diskusi baru kita tahap selanjutnya kan ada guru yang lebih lebih pengalaman, kompeten. Kadang kita bertanya sama dia, sharing ya, Bunda. sharing, itulah langkah-langkah yang dilakukan. Oke. Berarti Bunda melibatkan guru-guru yang ada di Iya, sekolah ini iya. ya. untuk mengambil Saya keputusan. selalu bertanya gitu, mengajak guru-guru ini diskusi lah. Oh, iya. Jadi harus ada kolaborasi dengan guru-guru yang lain ya, untuk berbagi pendapat ya, Iya, sebelum benar. mengambil keputusan tersebut, Bunda. Oke, Bunda, jadi apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang efektif kayak mana ya? Berpikir kembali ke belakang. Itu satu. Udah itu yang diskusi tadi. Nah, kemudian bertanya lagi sama orang yang lebih pengalaman. Iya, jadi Nah, itulah yang selalu, itu yang saya selalu terapkan. Sehingga alhamdulillah dari yang sekolah ini dulunya tak ada muridnya, sekarang alhamdulillah lah lumayan maju. Berkat juga kita tidak bisa kita sembarangan ya dalam mengambil keputusan itu. Jadi selalu kita memikirkan hati guru, hati orang tua, atau lagi masyarakat di sekitar ini. banyak pertimbangan ya, Bunda. Iya. Kemudian kita itu, Bunda itu apa ya, selalu berpikir objektif terhadap masalah tersebut. Insya Allah Bunda. iya. Oke, Bunda. Nah, Bunda, tentunya Bunda akan mendapatkan tantangan ya dalam pengambilan keputusan tersebut, khususnya untuk kasus-kasus dilema etika. Bisa Bunda jelaskan hal apa saja yang merupakan tantangan yang sudah Bunda hadapin? Ya, tantangannya ada pihak kadang yang merasa dirugikan. Seperti contoh kasus kan, contoh yang sederhana lah ya, yang biasa kita hadapi. Kita sudah masalah tabungan itu biasa itu di TK. Kita sudah buat kesepakatan di awal bahwasanya anak-anak itu menabung untuk membantu meringankan biaya misalnya yang berhubungan dengan acara perpisahan atau nanti rekreasi yang boleh berhubungan dengan membantu kegiatan pembelajaran lah nanti. Tapi
kita udah sepakati itu di akhir baru boleh diambil uang tabungan. Tapi kadang orang tua karena susahnya lagi memang ada perlu, mereka ingin ngambil uang ini kan. Satu sisi kita kasihan, lihat orang tua yang memang butuh kali. Satu sisi lagi kita sudah buat kesepakatan dan harus kita ikuti. Kalau kita langgar berarti kita mungkir ya dari kesepakatan yang sudah, apalagi kita yang jadi pemimpin, masa kita yang ini. Itulah kadang jadi dilema contohnya kan. Jadi berpikir ulang lagi, kita balik lagi ke belakang. Kenapa dia kok susah kali ya Bunda? Diskusilah sama guru wali kelasnya. Nanti diteliti lagi ya, begitu kan. Terakhir ditentukanlah jalan yang benar supaya peraturan ini tetap juga terlaksana. Kita sepakati tadi terlaksana dengan baik. Tapi ini bisa terbantu terkadang dari uang saya sendiri lah kadang meminjamkannya. Itulah contoh-contohnya ya. Yang Bunda hadapi tantangan itu dari peraturan-peraturan yang tiba-tiba kita sudah ada buat peraturan tetapi dilanggar gitu kan, tak sesuai. Sementara satu sisi kita kasihan kalau nggak membantu, kalau kita sakit gitu kan memang perlu duit ya kan. Jadi apa ya, ada rasa kasihan kita ya. Itu termasuk dari kebajikan dalam diri kita ya kan Bunda. Baik Bunda, kalau untuk pengambilan keputusan ini apakah Bunda punya jadwal tertentu? Kalau dia masalahnya tadi ringan, nggak perlu pakai jadwal, langsung diselesaikan lah jadi itu. Tapi kalau seperti itulah kan, berjadwal juga lah, adalah jarak 2-3 hari lah ya untuk berdiskusi sama wali kelasnya. Gimana menanggulangi masalah ini, diskusi juga sama ada yang punya uang enggak, kalau misalnya terkait macam masalah tadi, nah, kita bantulah dengan uang pribadi kita menolongnya supaya tetap peraturan tadi terlaksana. Jadi dia melihat kondisi masalahnya. Waktu itu sesuai dengan permasalahannya, terkondisi ya Bunda ya. Oke Bunda. Kemudian prosedur yang Bunda jalankan untuk kasus-kasus tersebut gimana ini Bunda? Prosedurnya ya seperti itu tadi, diskusi iya. Baik Bunda, pertanyaan saya selanjutnya ini, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bunda dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, salah satunya faktor dari kawan teman sejawat, rekan-rekan guru yang lebih tua, yang senior, yang lebih pengalaman dia tentang bagaimana kalau masalah-masalah seperti itu, bagaimana yang baiknya dihadapi ya kan. Itulah yang pendukung. Kekuatan saya ya guru-guru ini, teman-teman. Bukan berarti karena kepala sekolah mau suka hatinya otoriter, enggak ya kan. Tapi harus tetap menjalin komunikasi ya Bunda ya. Komunikasi yang baik lah. Komunikasi yang baik itu yang penting ya Bunda ya. Oke Bunda, kita sudah bicara banyak lebar, sudah banyak bertanya ini ya kan. Nah, pembelajaran apa yang Bunda bisa ambil ya dari pengalaman Bunda dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, pelajarannya banyaklah manfaatnya ya. Kalau dalam setiap kasus itu kita pikir ulang, kita kaji ulang dulu. Jadi tidak pihak yang kita ambil keputusan itu tidak rugi, tidak dirugikan. Itulah sehingga kan rasa persaudaraan muncul, rasa kebersamaan, aman dan nyaman di sekolah ini terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang minat masyarakat pun udah memandang sekolah kita ini menjadi baik gitu. Jadi pembelajarannya Bunda berusaha sekuat mungkin lah ya untuk keputusan itu bisa menguntungkan semua pihak. Iya benar. Oke, terima kasih Bunda atas waktunya telah mengizinkan saya mewawancarai. Semoga sekolah ini makin berkembang ke depan ya Bunda. Amin. Terima kasih juga sudah dipercaya, sudah datang kemari ya Bun. Rekan-rekan guruku
kita layaknya petani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.